Kabar, cerita pendek ditulis oleh Edi Hermawan. Kamu tahu gak, apa obat rindu yang paling ampuh ketika kita berjauhan seperti ini? Ya, pertemuan. Kalau itu udah pasti, tapi bukan itu jawabannya. Apa dong? Foto mungkin? Biar kita bisa membawanya kemana-mana? Biar berasa ada yang nemenin? Foto juga bisa sih, tapi kurang ampuh. Lalu? Menurut aku, obat rindu yang paling ampuh itu adalah suara. Karena dengan cara kita teleponan seperti ini, kita bisa saling cerita secara langsung. Seakan-akan kamu hadir di sebelah telinga aku. Bilang aja itu kode biar diteleponin terus. Ya, kalau kamu gak keberatan, ya udah. Ucapan aku yang barusan aku jadiin kode beneran. Biar diteleponin kamu. Tadi kamu bilang seakan-akan aku hadir di samping telinga kamu. Gimana kalau misalnya aku hadirnya di samping kaki kamu? Emangnya telinga aku di kaki? Percakapan yang manis itu adalah akhir dari malam itu. Percakapan dua orang manusia yang sedang jatuh cinta, saling menyampaikan rindu satu sama lain melalui telepon sebelum keduanya tidur lelap dalam pelukan asmara. Percakapan yang dijadikan bekal untuk bermimpi indah saat tidur malam itu. Pagi hari, matahari masih cantik-cantiknya. Belayan sinarnya masih hangat terasa menyelimuti tubuhku, yang tengah melamun saat duduk di bangku teras depan rumah. Seandainya matahari itu adalah kamu. Di tengah lamunan, memoriku kembali ke masa-masa kita. Aku masih ingat pertemuan manisku bersamanya masih terasa membekas di hati. Di saat aku masih bekerja di Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan, di area yang sama tepat di depan kontrakan terdapat sebuah parkiran umum tempat ia menaruh motor setiap jam 5 sore. Sekaligus tempat di mana aku menatapnya untuk pertama kalinya ketika aku melintas di hadapannya sepulang kerja. Entah kebetulan macam apa kita bisa berpapasan dalam 3 hari berturut-turut. Hari pertama, kita saling senyum. Hari kedua, kita mengulangnya lagi. Hari ketiga, ketika ia menaruh motor, tiba-tiba handphonenya terjatuh tepat di hadapanku. Dengan sigap ku ambilkan dan memberikannya. Ini, kataku sambil menyodorkan handphonenya. Oh, makasih ya. Sepatah dua patah kata sehingga menjadi sebuah kalimat basa-basi yang keluar dari bibirku. Kita bisa kebetulan sampai 3 kali gini ya? Lalu perempuan itu tersenyum. Randy, kataku sambil menyodorkan tangan ke arahnya. Linda, balas perempuan itu sambil menjabat tangan. Sebuah nama yang menandai awal cerita baru akan segera dimulai. Rumahmu di mana? Tanyaku. Masih di area sini, tapi orang-orang gak ada yang tahu. Aku pendatang. Jawab Linda sedikit merahasiakan titik rumahnya. Senyuman ramah seorang Linda membuat aku ingin mengenal lebih dekat dan menjadikannya utuh di dalam kehidupanku. Pada malam hari, kudapati kabar ibu dilarikan ke rumah sakit karena terserang stroke, yang mengharuskan aku mencari pekerjaan di kotaku sendiri agar bisa merawat ibu. Ayah telah meninggal 2 tahun yang lalu, sedangkan aku anak satu-satunya. Maka kutinggalkan kota Jakarta. Kutinggalkan pula namaku di atas robekan kertas yang di bawahnya tertulis serangkai kata yang ditempelkan di bagian depan motor Linda. Hai Linda, aku sebenarnya mau mengenal kamu lebih dekat. Kamu ramah. Kelihatannya tidak sombong. Tapi aku harus pulang merawat ibuku yang lagi sakit. Kalau kamu jijik, remas aja kertasnya terus buang. Tapi kalau kamu gak keberatan, di belakang kertas ini ada nomor handphoneku. Terasa menggelikan memang, tapi hanya cara itu yang bisa dilakukan untuk memetik harapan. Waktu di perjalanan di dalam kereta, ketika aku membuka handphone, ada sebuah pesan WhatsApp yang berisi, "Semoga ibumu cepat sembuh, hati-hati di jalan." Seorang jomblo mana yang tak tersenyum hatinya ketika mendapat pesan seperti itu? Percakapan berlangsung dengan manis hingga menyeret kami ke dalam jurang cinta. Membuatku lebih tidak peduli dengan jarak antara Bogor, Jakarta. Hari-hariku berjalan di Bogor, hari-harimu berjalan di kota Jakarta. Waktu yang singkat untuk jatuh cinta bagi kita yang belum 1 bulan kenal. Tapi apa boleh buat jika sudah saling suka? Seperti pada umumnya 2 orang manusia yang saling jatuh cinta dan menjalin hubungan sebagai pacar. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan tak ada sekalipun hal yang membuat kita marah meski pertemuan masih terhitung dengan jari. Sama sekali bukan masalah selama kita masih bisa membangunkan setiap pagi melalui telepon. Setiap malam, kita bisa berjam-jam bicara tentang apa saja yang bisa dibicarakan. Aku sering mengingatkanmu ketika kamu telat makan. Kamu sering mengingatkanku betapa pentingnya tidur ketika aku hanyut dalam asiknya gelap malam. Kadang kamu cerita tentang temanmu yang gemar mencicipi bekal makan siangmu di kantor.
Atau cerita tentang betapa lemahnya perempuan yang berperan di film drama Korea favoritmu, sampai kamu pun ikut menangis juga. Sedangkan aku cerita tentang lirik lagu seorang musisi jazz favoritku dalam album barunya, sampai cerita tentang Tuhan itu adalah laki-laki, menurut bayanganku saat masih kanak-kanak. Betapa hal yang tak penting itu tetap saja terasa romantis, mendekorasi gelap malam sampai kita bosan berkata-kata. Setahun kita berjalan dengan penuh rasa kasih sayang. 1 bulan sekali aku menemuimu di depan stasiun kereta itu, dengan rambut panjangmu yang hitam terurai mengkilap di bawah sinar matahari kota Jakarta. Lucu melihat kamu marah ketika angin menerpa rambutmu yang telah disisir sedemikian rapi sejak dari rumah. Ini angin gak ada sopan-sopannya ya? Aku capek loh dandan di rumah tadi. Lalu kataku, kamu suka nonton film gak? Suka? Kenapa? Tanya balik Linda. Kamu perhatikan aja, kadang di film, kalau ada cewek cantik lewat, biasanya angin suka tiba-tiba kencang. Terus rambutnya berkibar gitu, menebarkan pesona. Di sini angin kencang karena gara-gara ada kamu lewat. Linda tersenyum kecil. Wah, ada yang senyum-senyum nih. Sini rambutnya aku sisir, kataku sambil mengacak rambutnya. Apa sih kamu? Rambut aku jadi makin berantakan tuh, katamu sambil cemberut manja. Kita jalan ke sana yuk, ajakku sambil menggenggam lembut jemarimu. Berjalan mencicipi makanan-makanan ringan, duduk di sebuah bangku taman kota, bercakap-cakap tentang anak perempuan lucu yang sedang bermain dengan ibunya. Kuputar musik jazz di handphone agar menambah kesan romantis, tapi kamu selalu mematikannya. Katamu, itu kurang cocok, lalu digantikan dengan lagu-lagu Korea romantis dari handphonemu. Hal yang lucu adalah ketika handphonemu error dan tombol volume menekan dengan sendirinya, sehingga lagu Korea itu terdengar keras. Seketika menjadi pusat perhatian orang-orang. Kamu pun panik mematikan lagu itu. Katamu, itu akibat terjatuh di parkiran pada saat kita berkenalan. Kita pun pernah pergi ke sebuah museum, meski tak paham tentang sejarah. Kita tak pernah peduli tentang isi sejarah dalam museum. Kita hanya peduli dengan sejarah kisah cinta kita dan memastikannya tercatat dengan manis. Yang terpenting adalah menghapus rindu di dalam pertemuan yang tak lama itu. Kini, matahari sudah semakin tinggi. Aku masih tetap saja melamun di teras rumah. Di sisi lain, itu membuat aku semakin terperosok ke dalam jurang kesedihan. Karena kenangan itu muncul dari berbagai arah. Aku bisa melihat potongan-potongan adegan yang paling termanis dari setiap pertemuan kita dulu. Di sisi lainnya, lamunan seakan seperti surga. Karena di dalamnya aku bisa menciptakan kebahagiaan hidup bersamamu. Membayangkan seperti apa rasanya jika angan-angan yang dulu kita buat menjadi sebuah kenyataan dalam pernikahan yang abadi. Kini, sudah 6 bulan kamu tanpa kabar. Sejak aku menjual handphone terkait keperluan biaya tambahan untuk berobat jalan ibuku. Apa kabar kamu, Linda? Matahari semakin panas, memudarkan lamunan membuat aku sadar bahwa aku harus menemuimu. Sialnya, dalam 11 kali pertemuan aku belum pernah ke rumahnya. Tidak mungkin juga aku menunggu di depan kantormu lalu memilah dari sekian banyaknya karyawan yang berlalu lalang memakai helm saat jam pulang kerja. Jadi, yang bisa kulakukan hanya menunggu di sebuah parkiran tepat di mana kita pernah berkenalan. Singkat waktu, aku tiba di area parkiran itu. Duduk, bangun, berjalan, melihat jam lalu duduk lagi, sambil mengepulkan asap rokok dari bibirku. Aku telah menghabiskan 2 batang rokok. Pada saat rokok ketiga, muncullah Linda dengan motor metiknya yang imut lalu membuka helmnya. Kamu kok di sini? Ngapain? Tanya Linda dengan muka heran. Aku nungguin kamu di sini. Aku kangen. Kangen? Setelah menghilang berbulan-bulan terus tiba-tiba datang ke sini kamu bilang kangen. Kemana aja kamu selama ini? Gak pernah ngabarin aku? Ucap Linda yang kesal. Kamu kan tahu handphone aku dijual. Aku gak bisa ngasih kabar. Dulu kamu bilang bisa ngabarin aku lewat handphone saudara kamu. Saudara aku kan gak setiap hari ada di rumah. Lagian rumahnya juga jauh. Kalaupun ada di rumah, paling cuma ngecek keadaan kondisi ibuku kemudian pergi. Bisa kan kamu pinjam handphone teman kamu atau tetangga atau siapa kayak orang terdekat kamu? Ya gak bisa seenaknya dong, Linda. Handphone itu kan bagian dari privasi orang. Oh, jadi kamu hubungan sama aku cuma mau enaknya doang? Gak mau berjuang gitu? Emang menurut kamu ini bukan perjuangan? Berangkat dari Bogor ke Jakarta terus nunggu di parkiran walaupun gak tahu kita bakalan ketemu atau enggak. Di tengah perdebatan, handphone Linda berdering. Aku berdiri cukup dekat di hadapannya, sehingga ketika ia membuka handphone, aku bisa melihat dengan sekilas bahwa kontak yang menelpon itu bernama Bimo. Ia mengangkat teleponnya. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa menerka-nerka dari jawaban Linda. Iya, aku udah sampai rumah.
Jawab Linda kepada lawan bicaranya di dalam telepon. Linda masih memakai handphonenya yang dulu. Handphone yang tombol volumenya error dan kadang menekan dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba hal itu terjadi. Volume teleponnya meningkat dengan sendirinya, sehingga aku bisa mendengar laki-laki bernama Bimo itu berucap, "Ya udah, mandi dulu sayang. Dan jangan lupa mak." Dengan terburu-buru, Linda mematikan teleponnya memotong suara Bimo. "Oh, kamu udah punya pacar baru ya? Udahlah, gak usah dibahas lagi. Kalau kamu mau ke rumahku dulu, ayo. Tapi sebagai tamu biasa." "Gak perlu Linda, aku pamit." Aku berpaling dari wajahnya, berjalan menuju sebuah stasiun kereta yang memiliki segenggam kenangan. Ialah tempat pertemuan di mana kita saling melepas rindu. Saat duduk di bangku kereta, ketika semua orang menatap layar handphonenya, aku adalah satu-satunya orang yang memandangi jendela. Seketika semua orang terlihat buram, pandanganku berubah menjadi remang-remang. Air mata mulai tergenang lalu perlahan menetes di pipi. Kamu begitu cepat jatuh cinta kepadaku saat itu. Yang kutakutkan adalah hal itu terulang kepada laki-laki lain. Dan itu benar terjadi. Kini, aku pulang dengan penuh rasa kehampaan.